Terus diundang. Piye carane, Bos? Karo Bos. Iki ta. Cek cek. Sindel Bos. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam ini kita akan ngundang Gus Rifkil ya dari Kendal. Ini kita tunggu dulu konfirmasi gabungnya Gus Rifkil. Kita akan bahas tentang Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya online ini atau diskusi online ini kemarin kita dapat request banyak dari beberapa teman. Gus, kenapa kok Instagramnya Jagongan Santri ini nggak aktif? Karena kita banyak aktif di Facebook sebelumnya, tapi kita nggak online di Instagram. Jadi malam ini kita ingin menyapa sampean semua. Kita sudah lama nggak jagung bareng. Kita sudah ya karena dampak dari corona ini sendiri, kita semua harus lockdown di rumah masing-masing. Tapi insya Allah malam ini Gus Rifkil akan gabung bersama kita. Nanti silakan bertanya-tanya, silakan ya jagung tapi via online saja. Oke, mana ini Gus Rifkil ini? Ada Mas Abbas. Halo Mas Abbas. Ya. Kita tunggu dulu Gus Rifkil. Jadi ya, Mas Burhan. Tuh, Gus Rifkil sudah gabung. Kanan pencet. Lihat. Ya. Terus akan bersama ya. Oke, kita tunggu Gus Rifkil sudah konfirmasi gabung. Oh. Halo. Waalaikumsalam. Wah, janjian jasnya Assalamualaikum. warnanya ini. Waalaikumsalam. Ya, ini dalamnya juga janjian, Gus. Sama-sama hitam. Kita gak janjian ini jasnya bersama ini. Iya. Ini sehati, Gus ya. Oke, siap. Ya. Gimana ini? Kabarnya gimana ini? Alhamdulillah masih sehat, diberikan Masih kemudahan. sehat. Gimana? Dan masih Coronanya sampai Kendal nggak? Alhamdulillah aman Kendal. Aman ya Kendal ya. Lamongan agak bahaya ini, Gus. Nggih. Ya, minta doa, minta pangestu, semoga teman-teman saudara-saudara semua diparingi kesehatan. Ya, minta doanya selalu nggih. Nggih, saling mendoakan. Ini sudah ada beberapa teman yang gabung. Ini saya juga sebenarnya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman, Gus. Tapi ya, kita nggak asik. Mengalir aja lah, ya, santai aja. Nggak asik lah, tapi kalau langsung bahas Lailatul Qadar. Iya. Iya toh. Ya, gimana menjelang Lebaran apa masih sendiri? Alhamdulillah masih dengan kesendirian. Masih dengan kesendirian. Nah, Insya Allah sampai kapan? Insya Allah. Sampai kalau hilalnya sudah terlihat nanti. Oh gitu, hilalnya belum terlihat ya? Iya. Belum. Tapi Lailanya sudah terlihat belum, Gus? Sudah, insya Allah malam 27 nanti, insya Allah. Malam 27 ya. Berapa persen itu? Sikohnya berapa persen? Sikohnya? Belum sampai sikoh ya. Kalau sikoh itu nanti mungkin di atas 50%. Ya? Belum sampai 50%. Karena itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus gini, sebelum masuk ke tema Lailatul Qadar nih sebenarnya. Ini biasanya jomblo-jomblo ini kan resek ya, Gus. Ya, jomblo-jomblo ini kadang kesusahan. Gimana cara memaksimalkan Lailatul Qadar dengan kesendiriannya itu gimana? Lanjenengan ini kan
kepala sukunya jomblo. Ah, sebenarnya untuk para jomblo itu tahun ini terselamatkan, Gus. Terselamatkan. Pertanyaan Ini suara saya terselamatkan. jelas nggak, Gus? Suara saya Jelas, jelas nggak? jelas, jelas, jelas. Jelas ya? Terselamatkannya ini karena Lebaran tahun ini berbeda dengan yang lainnya. Gimana? Jadi Gimana? yang biasanya tiap pagi sudah banyak saudara kumpul, ada keluarga, nanti kita apa namanya satu persatu tanya kabarnya gimana, basa-basi, dan basa-basi paling basi menurut saya tanya kapan nikah. Iya. Itu Iya, basa-basi apa dianggap basa-basi? basa-basi paling basi menurut saya. Paling basi. Berarti itu bukan dianggap basi bagi para jomblo gitu ya? Udah kebal karena masalahnya, Udah kebal. mon kebal. Iya, jadinya sudah terbiasa tanya Berarti tiap tahun, jadinya ya jenengan sendiri pernah ya tiap mendapat tahun, pertanyaan tiap tahun. Terus jawabannya tiap gimana? tahun. Jenengan Ya jawabnya kalau gimana? kalau saya sih gampang sih, kalau tanya kapan nikah, tak pasti saya jawab setelah akad. Oh, setelah akad. Terus akadnya kapan? Kalau udah ada tanggalnya. Kalau udah ada tanggalnya. Jomblo memang pinter ngeles, Gus ya. Iya, saya belajar dari jenengan ini. Oke, sebelumnya gini, teman-teman semua yang sampun-sampun hadir. Jadi Gus Rifkil Tripod, tripod. ini kita matur sembah nuwun sangat damel Gus Rifkil karena sudah meluangkan waktunya. Jadi ini orang mahal ini, Gus Rifkil ini orang mahal ini. Saya Ini bukan kami barang mohon dagangan loh. kami mohon maaf kalau mengganggu waktunya Gus ya. Tapi Siap, Gus, siap. minta tabaruk ilmu, tabaruk yes, pokoknya minta barokah, minta didoakan agar malam kita manfaat gitu aja. Amin, amin, Jadi amin. insya Allah jagongan santri juga akan segera kita mulai lagi setelah semua keadaan membaik lah. Anistuni pun. Ya. Oke. Izin pasang Jadi tripod dulu, Gus. oke, Saya pasang siap. ini daripada Siap. pegangin terus tadi. Oke. Sudah, aman. Gus, saya sambil ngerokok nggak masalah Gus ya? Kalau sekarang nggak apa-apa, kalau tadi bahaya, Gus. Makanya kita live-nya malam untungnya. Oke. Kalau tadi juga pasti saya siasati, saya bepergian Gus. Musafir kan nggak apa-apa. Oh iya. Ya, sekali lagi tadi, jomblo paling pintar ngeles. Penulis juga pintar ngeles. Oke, jadi sebelumnya saya mohon maaf. Gus Rifkil ini orang yang lebih tua dari saya. Gitu. Gitu Gus G. Jenengan lebih tua dari Walaupun tampangnya lebih tua jenengan. Sepakat enggak saya. lah, saya enggak, saya masih muda kok. Karena saya sudah ada yang gitu. merawat. Bedanya cuma itu aja sebenarnya. Sama yang merawat, aku durung aneh. Oke Gus, gini jadi Lailatul Qadar itu apa sih sebenarnya apa? Lailatul Qadar itu apa? Sebelum kita bahas Lailatul Qadar, lebih indahnya kita bahas dulu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Oke. Siap. Karena untuk mencapai Lailatul Qadar kita juga butuh Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kita harus sering-sering qadar dulu malam-malam. Kita nanti mau untuk Sahrul Layalnya kan juga butuh kopi kan, ya makanya harus Lailatul Qadar dulu sebelum Lailatul Qadar gitu. Iya, siap. Oke, sudah, sampun. Next, langsung, lanjut. Kasih record nggak? Jadi kalau bicara Lailatul Qadar itu panjang kali lebar kali tinggi kan. Kalau penjelaskan, iya, kayak rumus matematika itu. Panjang kali lebar kali tinggi. Oke, terus. Ya, karena kalau kita baca Lailatul Qadar banyak riwayat, banyak keterangan. Kalau sebenarnya saya tidak begitu suka terlalu banyak mengangkat hadis, terlalu banyak mengangkat qaul ulama. Cuma karena forumnya memang menjelaskan itu ya kita bahas lah. Jadi berawal dulu itu ada peristiwa ketika Nabi itu Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu dulu beliau diperlihatkan sebuah kaum yang umurnya panjang-panjang, pahalanya tentunya dengan usia yang lebih panjang, ibadahnya lebih panjang. Iya. Kemudian
Nabi itu pengen lah umatnya ini juga bisa mendapatkan apa namanya keunggulan atau mendapatkan pahala yang bisa sama seperti umat-umat sebelum beliau. Iya. Kemudian ada sedikit dialog mungkin Allah alam dari riwayat yang kita Nggih. terima. Kemudian Allah memberikan hadiah oleh-oleh untuk kanjeng Nabi setelah Nabi Isra Mi'raj itu salah satunya selain sholat 5 waktu, beliau juga khusus umat beliau diberikan apa namanya Lailatul Qadar. Yang di situ dikatakan apa khairun min alfi syahr. Yang ketika kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini pahalanya lebih dari 1000 bulan atau sekitar 83 tahun gitu. 83 tahun. Sedangkan usia kita nggak sampai segitu, Gus nggih. Ya Allah alam, semoga kita termasuk yang mendapatkan umur panjang dan bisa mendapatkan pahala yang tapi umur panjang juga bahaya loh, Gus. Bahayanya? Kan ada kategori Gusti Allah itu menghilangkan ilmu di dunia itu dengan cara mengangkat para ulamanya toh. Nah kalau kita nggak diambil-ambil ini ada kemungkinan indikasi kita bagian dari orang fasik toh. Kan medeni, Gus. Nah, masalahnya ulama sekarang juga udah bermetamorfosis ini. Kemarin juga ada yang mengatakan kambing juga ulama, ular juga ulama. Nah, itu repotnya. Oke. Tapi kambing itu ulama nggak, Gus? Kalau kiai malah dari kerbau ada. Kiai dari kerbau, Kiai Kebo. Bukan, namanya Kiai Slamet. Kiai Slamet. Oh iya, paham. Ya, kalau di Skaten itu ada namanya Kiai Slamet yang mohon maaf Kebo. berebut apa namanya? Tinjanya untuk dijadikan alat berkah bagi yang beranggapan itu bisa mendapatkan keberkahan. Berarti kita kembali lagi, Lailatul Qadar itu sebenarnya kan hadiah, Gus G. Konteksnya Lailatul Qadar. Giveaway. Iya, giveaway. Kalau sekarang orang menyebut giveaway. Iya, hadiahnya sarung. Terus Lailatul Qadar berarti malam saja, Gus? Kalau konteksnya Lailatul berarti kan kalau secara bahasa harusnya malam. Dan malam itu dimulai dari mestinya masuknya waktu maghrib sampai berarti, subuh. Kan dalam surat Al-Qadar sendiri kan cuma disebutkan hatta matla'il fajr, kan gitu, Guys? Betul. Gitu. Nah, artinya batasannya yang akhirnya itu matla'il fajr sampai sebelum subuh itulah ya. Nah, tapi dimulainya itu sebenarnya kapan, Gus? Ya kalau tadi masuknya malam berarti maghrib. Maghrib. Jadi pergantian, iya. Secara hijriah, secara hijriah pun kita mulai penanggalan kan mulainya maghrib kan. Makanya kenapa ada Ru'yatul Hilal itu juga karena dalam rangka untuk perubahan tanggal itu. Jadi mulai lihatnya bulan. Iya. Terus kan indikasinya banyak kaul-kaulnya ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu 10 akhir bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Kan gitu, Gus G? Iya. Terus sebenarnya ada lagi nggak sih selain Lailatul Qadar di Asratul Awakhirnya Ramadan ini yang harus kita upayakan? Sebenarnya banyak referensi. Cuma kalau kita sebut semua ini terlalu bias, terlalu banyak pendapat. Yang yang kalau di sini kebetulan Abah dan santri beserta masyarakat biasanya ini tiap jam 3 malam itu dengan santri dan masyarakat. Cuma berhubung ini ada ada pandemi, akhirnya tahun ini cukup dengan santri saja, masyarakat tidak gabung karena pintu pondok kita tutup. Jadi berarti santri-santri iya, terus ada santri masih ya. Terlepas ada anjuran dipulangkan, alhamdulillah di sini ada sekitar masih terakhir itu laki-laki sekitar 60. Perempuan kurang lebih sekitar 70-an lah. Ini setelah mengikuti puasa kemarin, karena sebelum puasa sudah ada perpulangan juga dari santri-santri yang ikut puasa di sini ada sekitar 150 dari total hampir 900 itu waktu itu dipulangkan, kita mengambil opsi dipersilahkan. Jadi yang mau pulang silahkan, yang mau di pondok juga silahkan. Karena sebenarnya
Sebenarnya kan yang karantina Pak, nggih. karantina paling efektif itu justru di pondok karena dia nggak akan Iya, kemana-mana. nggih. Cuma Tapi anjuran resikonya dari lebaran ini gimana mereka, Gus? Nah, ini alhamdulillah yang mereka mengambil opsi yang di sini ya berarti mereka sudah berhitung tentunya ketika dia lebaran tidak pulang dan alhamdulillah di sini juga ada riyadhah. Ada semacam Oh, nggih. Nggih. amalan yang bahasanya naun. Naun itu 3 tahun, 3 bulan, 3 hari mereka tidak pulang. Hmm. Itu mesti faktor X-nya di pondok itu mesti. Iya. Iya. Nanti kalau pengen Boleh. mengamalkan ke sini aja. Wah, oke, siap, siap, siap. Terus bojoku mangan apa, Gus? Makanya tetap nasi. Kalau kalau istrinya jenengan tidak mau makan nasi berarti ikut lagi ijazah yang berikutnya. Amalannya apa? Ada lagi namanya ngerawat. Ngerawat Nggih. itu tidak makan nasi. Mereka makannya apa? Makannya jagung ataupun oyek. Jadi Nggih, nggih. meninggalkan beras. Nggih. Terkait tadi kita kembali lagi, Gus, di Asyratul Awakhir ini selain Lailatul Qadar, apa yang harus kita upayakan lagi? Oke, tadi kaitannya dengan riwayat, saya coba mengangkat Nggih. 2 aja lah, jangan terlalu banyak referensi. Nggih. Ada hadis yang mengatakan, karena di Asrul Awakhir, Kanjeng Nabi itu ketika ada di 10 bulan, 10 akhir, hari 10 Nggih. akhir di bulan Ramadan, Nabi itu mengencangkan izarnya, mengencangkan apa? Sarung. Sarungnya. Nggih. Oke. Dan membangunkan keluarganya. Maksudnya apa? Di sini adalah bukan kok Nabi terus yang tadinya tidak pakai sabuk terus pakai sabuk. Tidak mungkin Nggih. karena pabrik sabuk belum dibangun waktu itu. Jenengan sabuan apa mboten? Alhamdulillah mboten niki, tapi saya makan, Gus. Tapi makan ya. Tapi urung kanggo. Nah, itu. Menangis menangis sampai ning kono tok. Nggih, nggih, lanjut. Nah, terus kemudian Nabi menambah ibadahnya, mengajak keluarganya untuk meningkatkan kualitas ibadahnya di 10 akhir ini. Gitu. Nggih, nggih. Dengan cara memperbanyak sholat, memperbanyak wirid, dan memperbanyak iktikaf. Nggih. Oh, nggih, nggih. Terkait iktikaf, Gus, nggih. Sebelum ke yang lanjut. Jadi, teman-teman juga masih banyak yang bertanya-tanya tentang iktikaf ini. Iktikaf itu kan harus di masjid, Gus, nggih. Nggih, Itu yang paling sebagian afdol. Ya. nggih, yang paling afdol kan kita bisa melaksanakan iktikaf itu di masjid. Apakah kita bisa melakukan iktikaf itu di selain masjid? Bisa. Mengingat hari-hari ini kita juga untuk faktor ke masjid juga ada beberapa yang sudah ditutup dan sebagainya. Ini gimana? Solusinya bagaimana? Apalagi untuk perempuan ya, perempuan yang di situ Nggih. masih statusnya single. Dan mohon maaf, mungkin kategori cantik lah. Itu kan juga keluar rumah juga mestinya juga harus membutuhkan izin, apalagi ketika malam-malam. Masih lanang nek ganteng ya bahaya loh, Gus. Ya itu apalagi kalau ketemu jenengan ya bahaya ini. Oke, lanjut. Aku Oke. suka terus sih, Rek. Jadi gini. Kita tidak akan membahas perkhilafan tentang terlalu melebar, maksud saya sedikit-sedikit aja gambaran-gambaran sedikit. Jadi untuk iktikaf, tadi untuk istri misalkan, seorang istri tentunya harus dengan izin suami. Kalau di masjid. Saya akan membagi tips aja sedikit. Ini mungkin agak nyeleneh, tapi kaulnya ada, silahkan dicari. Saya tidak akan berbagi dalil di sini. Oke, siap. Ada tips dan trik bagaimana kita tetap bisa iktikaf di masjid walaupun kita tidak di masjid. Gimana itu? Ya, Anda akan menjadi seorang mungkin lebih Hercules atau melebihi Samson atau melebihi siapapun. Saras 008. Iya. Akan melebihi Hulk mungkin atau superhero Avenger yang lain atau Superman karena jenengan bisa membawa masjid kapanpun dimanapun. Nggih. Termasuk bagaimana di rumah. caranya? Oh iya, bahkan pergi pun sampai go masjid iso. Nggih. Bagaimana caranya? Silakan cari di ibaratnya kita pakai hada, ya. Nggih. Caranya Anda ambil sajadah, dan Anda bilang ja'al tu hadza atau hadhihi terserah pakai domirnya pakai apa? Nggih. Masjidan.
Jadi saya Oke, akan oke. menjadikan sajadah saya ini masjid. Seketika maka itu kan menjadi masjid dengan ikrar Nggih, itu. Akan tetapi tentunya ketika statusnya sudah berubah menjadi masjid, hukumnya juga sama seperti masjid. Jadi ra oleh di sembarang sak rusak ini karena masjid itu harus sampai rusak. nggih, nggih, Tidak boleh kita nggih. jual beli barang masjid dan sebagainya. Jadi tipsnya misalkan yang pengen itikaf di rumah, terlepas kita membahas perkhilafan sudah jelas, Nggih, walaupun pendapat ulama ada yang memperbolehkan tidak, ada tipsnya trik itu bisa itikaf dimanapun, kapanpun dengan sajadah Anda sendiri yang sudah dijadikan masjid untuk Anda. Ini ijazah Gus nggih. Boten ijazah. Ini tips dan trik aja. Ya kan siapa tahu, tapi ijazah yang bisa diamalkan gitu loh. Artinya Ya, ketika nanti misalkan kok kaul itu kurang mufakat, minimal kita tidak melakukan hal yang di luar syariat kan gitu Agus. Gitu. Ya. Minimal Yang jelas- kalau seandainya itu tidak dinilai iktikaf di mata Gusti Allah, minimal kita tetap dinilai sebagai mudzakir di mata Allah melalui kegiatan itu. Betul. Kan ngoten. Nggih. betul. Nggih, Ya, nggih. yang jelas Masuk. saya tetap menyarankan jenengan semua untuk mencari ibadah itu sendiri. Jadi memancing saja dalam hal ini saya. Apalagi Siap, kemarin siap. baru hari buku kan, biar baca buku, biar Siap. mungkin koleksinya Gus Ihan kan banyak bukunya itu. Buku saya tentang wanita semua, Gus. Iya, karena wanita itu memang harus dimengerti. Ya, apalagi Laila ini. Iya, Laila itu muannas loh, Gus. iya, leres. Nah, nggih, makanya kalau para wanita ini nyari Lailatul Qadar ini kan gimana gitu ya? LGBT nanti. Harusnya Lailatul Qadar untuk laki-laki saja gitu. Ya enggak juga sih. Ya kan juga. Nggih. Tapi ada beberapa kaul lagi mengenai iktikaf tadi, Gus. Nggih. Ini saya pernah dengar dari guru saya, nggih. Jadi syaratnya untuk sebuah tempat itu nggak harus masjid sebenarnya. Masjid itu harus, tapi bangunannya nggak harus berupa yang dibikin sholat jamaah besar atau bagaimana. Yang penting Betul. pewakafannya adalah pewakafan sebagai masjid. Betul. Iya kan gitu kan. Itu bisa dipertanggungjawabkan juga Gus nggih. Nggih. Karena Nggih. masjid yang ada di Indonesia ini berbeda dengan masjid yang ada di luar Indonesia. Nggih. Sampean misalkan semoga yang belum segera, yang sudah mungkin bisa Nggih. rewind lagi memorinya ketika di flashback lagi ketika haji atau umroh. Nggih. Coba dilihat di Mekah apakah ada musola? Nggih. Madinah? Tidak ada. Hatta paling kecil pun mereka menyebutnya masjid. Nggih. Jadi yang penting tempat ibadah kalau merujuk dengan pendapat jenengan tadi tidak harus masjid yang benar-benar masjid, yang tempat Nggih. di situ digunakan sholat. Taruhlah di rumah mungkin biasanya ada yang punya musola sendiri di rumah atau Nggih. mungkin tidak punya musola tapi sholatnya di kamar dan di tempat biasa dia sholat bisa kok untuk diniati itikaf. Ditakkiti dengan ikrar tadi Gus nggih. Ya itu biar tambah Nggih. jos gitu. Nggih. Terus anu Gus, terkait dengan Lailatul Qadar ini tentunya ketika kita merujuk pada referensi surat dalam Quran itu kan Al-Qadar mesti Gus. Sedangkan di situ ada kata tanazzalul malaikatu warruh gitu. Biidzni rabbihim. Malaikat diturunkan sama Gusti Allah pada malam hari itu. Warruh. Ruh itu siapa? Nah, ini kemarin juga baru dibahas sama Gus Nurdin Shah ya, kemarin ayat Iya. itu. Jadi ruh di sini kalau banyak keterangan di tafsir-tafsir itu rata-rata menyebut adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril, nggih. Nggih, atau ada menyebut Jibril atau dengan sebutan yang lain. Sama Gabriel. juga ketika Nabi sama juga ketika Nabi mendapatkan wahyu itu dikatakan namus. Namus itu kan juga nama lain dari malaikat Jibril. Nggih. Nah, kaitannya dengan tadi inna anzalna fi lailatul qadar tadi. Itu juga ada keterangan yang nyambung dengan nuzul Quran. Nah, ini nanti mau saya tanyakan, Gus. Nggih. Nggih, terus lanjut. Kayak Nah. makrifat tenan nih bisa nih. Mboten nakirah kula. Nah, kira.
Nah, Oke, lanjut, Gus. kaitan proses penurunan Quran, Quran itu turun juga ada beberapa fase. Ada namanya eh, yang secara global ketika turun di zaman azali di Lauhil Mahfuz. Oke. Kemudian yang secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari atau secara globalnya 23 tahun. Ada Oke. juga yang mengatakan tadi peringatan nuzul Quran itu pas tanazzalul malaikat waruhiyah itu secara berangsur-angsur itu. Terlepas dari perkhilafan itu semua, rata-rata ulama sepakat nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Oke. Yang alhamdulillahnya juga riwayat yang lain mengatakan kita merdeka di tanggal 17 Agustus yang berdepatan dengan 17 Ramadan. Oke. Jadi Oke, kalau menurut dawuh Simbah Yai Maimun Zubair, Oke. beliau nanti dawuh Indonesia itu beruntung. Kenapa beruntung? Karena ada angka-angka yang berhubungan dengan kemerdekaan kita itu ada kaitannya dengan Islam. 17 misalkan. Yang di situ ada sama dengan nuzul Quran atau sama dengan rokaatnya sholat 5 waktu. Kemudian ada lagi mungkin 8. 8 itu adalah jumlah sifat wajibnya Allah dan wajibnya Rasul. Oke. Macam-macam. Kemudian ada lagi 4. 4 itu kita harus berpijak kepada 4 mazhab. Terus berarti gini, Gus. Ada yang ganjal menurut saya, yang mungkin saya juga sendiri pribadi belum paham. Dalam kata inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu kan dhamir hu di situ kan Quran, Gus nggih. Nggih. Nggih, dhamir hu itu kan merujuknya ke Quran. Anzalna Kalau di nggih, wis nurunaken sapa kita Gusti Allah hu ing Quran fi lailatul qadar. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan tadi, seperti yang jenengan katakan atau yang kita ketahui bersama. Tapi di beberapa qaul ada munculnya pendapat para ulama bahwa Lailatul Qadar itu muncul di Asyratul Awakhir dan malamnya malam ganjil. Kan ini berbeda dengan kok nggak tanggal 17 Ramadan saja. ya tadi kembali Ya, ke tadi antara yang di Lauhil Mahfuz dengan secara itu. Jadi kalau kita sepakat Lailatul Qadar tadi, Lailatul Qadar sekali lagi banyak versi. Ada yang mengatakan sebulan penuh Ramadan itu ya Lailatul Qadar. Ada lagi yang mengatakan sing penting tanggal ganjil carilah Lailatul Qadar mulai awal hatta akhir. Ada lagi yang mengatakan fi asril awakhir tadi, sesuai dalile tadi hadis dari Kanjeng Nabi. Juga ada yang masyhur sekali menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali dawuh di I'anatul Talibin yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Wa qala al-Ghazali wa ghairuhu annaha ta'lamu fihi bil yaumil awal minasyahri. Imam Ghazali dawuh di kitab I'anatul Talibin halaman 290 juz 2 yang kitabnya Darul Fikr, bisa dicek. Fa in kana awalhu yaumal ahad. Jadi Lailatul Qadar itu bisa diketahui dengan beberapa bocoran, beberapa tanda-tanda. Di awal masuknya kaitannya bulan Ramadan. Fa'in kana awalhu yaumal ahad. Ketika Ramadan dimulai hari Ahad. Aw yaumil arbi'ah atau hari Rabu, fahiya lailatatis wa ishrin. Ketika Ramadan dimulai hari Ahad dan hari Rabu, menurut Imam Ghazali di sini katakan maka Lailatul Qadarnya jatuh tanggal 29 Ramadan. Aw yaumil itsnain, fahiya lailah isda wa ishrin. Atau ketika jatuhnya awal Ramadan pada hari Senin, maka di tanggal atau malam ke-21. Aw yaumil tsulatsa wa awil jumu'ah. Atau ketika awal Ramadan di hari Selasa atau Jumat, fahiya lailah sab wa ishrin. Ini kalau dimulai Selasa ataupun Jumat, maka kira-kira di malam Jumat. Ini sama dengan yang terjadi pada tahun ini. Awil Khamis fahiya lailah khams wa ishrin. Atau hari Kamis, maka tanggal 25. Aw yamis Sabtu fahiya lailah salasa wa ishrin. Jadi kalau hari Sabtu tanggal 23. Jadi itu dawuh dari Imam Ghazali di I'anatul Talibin. Jadi ketika Ahad
kemudian Rabu tanggal 29, ketika Senin 21, ketika Selasa dan Jumat 27, ketika Kamis 25 dan Sabtu 23. Tapi sekali lagi Gus dan teman-teman, ini sekali lagi istiqro, hasil penelitian, bukan pasti. Karena takutnya orang sekarang itu kalau ada tips dan trik seperti ini yang ditakutkan justru nanti saya tak ke tanggal 27 saja. 25 Malah yang tidak mau. malam-malam lainnya dibuat layeh-layeh Gus nggih. Nggih, benar. Nggih. Artinya kalau ditinjau dari Inna anzalnahu fi lailatul qadar tadi, turunnya pertama di Lauhil Mahfuz itu tanggal 17, tapi secara berangsur-angsur gitu Gus nggih. Nggih, benar. Nggih. Nah, nggih, paham. Kaitannya dengan nuzul Quran pun kan ketika Nabi waktu itu kholwah di Gua Hira. Kemudian ada Namus datang. Namus itu memeluk Nabi secara erat kayak sampai nak nyikat bojone sampean niku lho. Ya. Wena. Atau sebaliknya. Sama imajinasi nyikap dewe. Nyikap dewe. Apa yang terjadi? Jadi Nabi itu dipeluk sama ketika Gus Zian dipeluk oleh istrinya gitu ya. Saking eratnya. Sama jangan bayangkan yang enggak loh, Gus. Berfantasi aja saya karena belum pernah. Berfantasi. Jangan bayangkan wajah istri saya, Samen. Oh, enggak boleh, bahaya. Nggih. Terus kemudian, Gus. Nggih, terus lanjut. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Sampai itu Nabi menjawab, "Ma'ana biqori'in." Itu berulang sampai 3 kali. Berulang sampai ketiga kali. Kemudian setelah ketiga kali Iqra sampai yang kemudian kita mengetahuinya adalah ayat-ayat yang turun ketika pertama kali Quran turun itu. Ini menarik Gus, terkait dengan malaikat Jibril yang dawuh Iqra sama Kanjeng Nabi diulang 3 kali ini. Saya dulu sempat dapat banyak sekali pertanyaan terkait dengan Nabi yang al-ummi, gitu. Nah, sedangkan kita tahu sebagian dari kita memaknai al-ummi itu adalah buta baca tulis kan, nggih. Sedangkan terus. Nggih, maksudnya sebagian besar kita memahaminya dengan maksud yang seperti itu. Tapi dari guru saya pernah dawuh gini. Maksudnya Iqra itu kenapa Kanjeng Nabi kok menjawab ma'ana biqari? Saya nggak bisa membaca atau saya belum bisa membaca apa yang diperintahkan oleh Jibril. Sebenarnya perintah Iqra itu kan dari kata qara'a, Gus nggih. Terus nah, qara'a itu beda dengan tilawah. Gitu, Gus. benar. Jadi kalau versinya, kalau saya pernah dengar dari guru saya, kenapa waktu itu Kanjeng Nabi menjawab ma'ana biqari? Karena Iqra itu adalah kata perintah bacalah, tapi yang dipakai untuk objek membaca itu adalah kalamullah. Jadi memang wajar jika Kanjeng Nabi menjawab ma'ana biqari karena sebelumnya ini baru wahyu pertama gitu loh, baru kalamullah yang pertama. Ma'ana biqari, saya belum pernah membaca yang seperti ini. Tapi kalau sebatas utlu artinya bacalah, itu semua koran, majalah itu utlu bisa. Itu kalau saya pernah dengar seperti itu dari guru saya. Tapi mungkin masih ada yang lain. Kata Iqra pertama sekedar membaca, Iqra kedua membaca sekaligus difahami maksudnya, yang Iqra ketiga dibaca, difahami, lantas diamalkan. Makanya ada 3 tahap waktu itu yang Kanjeng Nabi menjawab ma'ana biqari, baru yang ketiga Kanjeng Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan seperti itu, Gus. Mungkin ada riwayat lain, ada versi lain. Betul itu memang seperti itu. Jadi memang kalau kita sekedar membaca yang dimaksud di sini tadi tidak cukup membaca, tapi membaca dan memahaminya. Nggih. Apa ya bahasanya? Sama seperti kita misalkan kita mendengarkan pun ada sekedar mendengar dan mendengarkan juga memahami. Yeah. Sekarang contoh orang yang mau tidur biasanya, mohon maaf, kakek-kakek atau bapak-bapak yang mau tidur nyetel radio, nyetel wayang. Yeah. Apakah dia niat
bener-bener ingin menikmati tontonan apa pagelaran wayang lewat suara itu. Mboten. Itu versi mereka, beliau pas Nggih. jauh nganu kok le nang tangguh rengeng-rengeng konco turu. Nggih. Apalagi yang masih jomblo ini nggak ada teman tidurnya kan pasti nyari Konco teman itu. turu. Bosone lho Iya. Gus konco turu. Iya, kalau orang sini nyebutnya rengeng-rengeng. Jadi ada suara Nggih. pengantar semacam dongeng-dongeng atau semacam apa namanya? Semacam ya pengantar tidur lah. Karena nggak ada yang nyanyi ini Nina Bobo. Jadi kan udah ada Nina Bobo, ada yang Gus Nah. juga. Gitu ya. Jenengan nggak pengen ta, Gus? Ya manusiawi pengen lah, cuma belum ketemu Pengen. aja. Belum Ya, ketemu. Syaratnya kirang kalih, Gus. Kali sinten? Kalih sing pundi. Ngene, kalau sing pundi. Sing niko lho, Gus. Oke. Sing niko katanya. Oke, Oke. tanazzalul malaikati warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Ruh tadi kan namus atau malaikat Jibril, Gus nggih. Nggih. Malaikat Jibril itu kan malaikat yang tugasnya nopo, Gus? Menyampaikan wahyu. Nah, Iya. sedangkan nabi terakhir adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Berarti sekarang kan sudah nggak ada nabi lagi. Terus malaikat Jibril ngapain, Gus? Yang jelas tidak mager dan tidak gabut beliau. Ada tugas khusus dari Allah tentunya. Jangan Nggak dikira nanti wah, ngopi-ngopi gitu. mungkin juga Allah alam yang jelas ada tugas khusus dari. Iya. Jadi jangan dikira malaikat itu seperti kita. Kalau Iya. malaikat seperti kita punya nafsu, saya paling takut justru dengan malaikat Israfil. Dan disebul ya, Gus. Iya, apalagi ketika tahun baru. Bayangkan seluruh dunia apalagi ngebul trompet. apalagi ketika malaikat Israel sedang emosi, Gus. Iya, tahun baru malaikat lihat orang nyebul trompet semua gitu. Bayangkan kalau dia punya nafsu. Kurang ajar nih orang manas-manasin. Punya sel lebih Nah, gede. gitu. Udah kelar dunia. Selesai. Nah ya, apalagi malaikat Israel keburu emosi, Gus. Jabuti ya awak dhewe. Tidak perlu tidak perlu mengundang panitia kiamat yang gagal terus itu. Oke. Jadi begini, Gus. Untuk selanjutnya di malam Lailatul Qadar yang memang digambarkan sama Gusti Allah khairun min alfi syahr. Itu berarti kan segala amal baik kita itu kan dilipat gandakan sama Allah. Bahkan min haitsu la yahtasib biqadrillah gitu loh. Terserah Allah kan. Yeah. Melipat gandakannya kan sudah nggak terhitung, terserah Allah. Nah, apa ini juga berlaku untuk hal-hal yang sifat maksiat, Gus? Kalau saya memahaminya tentunya harusnya begitu juga sebaliknya. Karena apa? Ketika ada riwayat mengatakan ketika bulan puasa dikatakan semua pintu-pintu surga dibuka, semua pintu-pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu, makan ya. Setan juga dibelenggu. Kok masih Jomblo ada dibelenggu. orang yang aduh. Apalagi jomblo itu ya. Nggih. Jadi ketika itu semua tentunya dengan tidak adanya setan yang menggoda untuk berbuat maksiat, kalau masih ada manusia yang berbuat maksiat tentunya juga itu harusnya juga mendapatkan dosa yang lebih. Berarti dilipat gandakan juga, Gus nggih. Iya, jangan khawatir, tenang aja, dilipat gandakan, nggak usah khawatir. Jadi seimbang. Bahaya ini berarti juga ya. Saya nggak bayangkan kalau seandainya misalkan malam ini Lailatul Qadar, Gus. Misalkan nggih, misalkan kan wallahu alam. Misalkan malam ini Lailatul Qadar, terus kita ngegame semalam. Berarti kita ngegame selama 1000 bulan, Gus. 83 Bisa tahun jadi. ngegame toh. Iya. Keren Bisa berarti, Gus jadi. nggih. Iya. Mecahin rekor masuk muri itu Bahkan sebenarnya, Gus. Tiap tahun aja kita ngopi selama setahun itu. Nggih. Kadang ketika tahun baru itu kan. Jenengan usianya berapa, Gus, sekarang, Gus? Pantasnya pinten? 37. Wah, kebanyakan kalau itu. Kebanyakan. Oh, saya ibaratkan 32 lah ya. 32. Ya, 33. iya. Nggih, 32 Ya, ya. antara itu. 32, masih 32. Sudah jomblo berapa lama, Gus? Kalau jomblo berapa lama itu
nanti khawatirnya Sudah nanti ada yang tersinggung. Ya. 32 tahun Gus Ge. Kalau apa namanya, kalau bid'ahnya udah berapa tahun saya baru berani jawab malah. Oh gitu, Kanjeng betanya berapa tahun? Iya. Kanjeng Nabi ini kan 25. Ya, bid'ahnya berarti hampir 7 tahunan lah. Kan Kalau saya jomblonya Saya berapa khawatirnya lama? kan gini kok. Saya khawatirnya gini. Saya husnudon jenengan ini paling enggak 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini selalu dapat Lailatul Qadar karena qiyamul lailnya jos jenengan ini. Artinya Amin. setiap Ramadan insya Allah jenengan dapat Lailatul Qadar. Amin. Ibaratkan 83 tahun kali 10, sampean sudah jomblo 830 tahun, Gus. Masya Allah. Ya, kalau mengatakan 32 tahun menjomblo itu juga nggak benar juga karena ya, ya walaupun saya tidak mengatakan saya berpacaran dengan siapapun tapi adalah Jenengan sulit dipancing, Gus, nggih. enggak ada lah masalahnya banyak hati yang dijaga ini. Oh. Nggih. Jadi gini, untuk tadi untuk meluruskan aja lah, oke lah. Saya manusiawi, saya juga tertarik dengan perempuan. Jangan dikira karena apa nggak nikah, kira nanti suka laki-laki, ya. Jadi terakhir saya pacaran, ini pacaran yang dalam arti jadian, bla 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 dan sebagainya, seperti manusia normal lah. Itu ini SMA. nggak ngedono muruah kan, Gus? Nggak apa-apa ini. Ngedono muruah toh, Gus? Iya, nggak apa. Santai aja, kita ngobrol santai. Oke. Tapi yang jelas sepakat pacaran itu haram. Iya, oke. Nggih. Tapi kalau ditanya pernah nggak? Dulu pernah sebelum mondok. Karena setelah saya mondok, saya ikuti mazhab yang haram. Dan ketika saya bilang haram, tidak mungkin saya melakukannya. Saya nggak mau disebut nanti jargoni. Kalaupun memang ada beberapa, ya memang digitalnya memang tidak saya lihatkan, ya. Ada misalkan ya mohon maaf. Ada beberapa yang pernah dekat dengan saya nggak perlu sebut merek ya, itu mungkin beberapanya saya tahu kok. Beberapanya gitu. saya tahu. Misalkan ditanya serius nggak? Saya tidak pernah main-main ketika menjalin sebuah relationship dengan lawan jenis. Tapi saya tidak mau menyebutnya. Tapi saya tidak pernah mau menyebut kita pacaran. Karena apa? Saya mengharamkan pacaran. Jadi serius oke. Tapi tidak pacaran. Itu kalau saya. Karena saya sudah terlanjur mengatakan pacaran haram. Saya pribadi sebelum nikah juga nggak pernah macari orang, Gus. Tapi dipacari kebetulan. Oh iya. Saya kan pasif, Gus. Pasif tapi agresif. Ya, kelihatan juga gitu kelihatannya. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Jadi Oke, kita kembali ke si Laila Gus, biar nggak terlalu jauh. Okay. Si Laila ini. Saya Laila ini kan kenapa ya? kok banyak? Laila ini kan kita definisikan sebagai muannas yang cantik lah. Yang seharusnya sebagai manusia normal kita mengejarnya. Gitu kan, Ge? Harusnya senyepik itu loh. Kita sama Lailatul Qadar itu kita harusnya senyepik itu gitu. Ciri-ciri Lailatul Qadar itu apa aja, Gus? Tanda-tandanya, Gus? Kalau tanda-tandanya banyak sekali. Ya, minha. Minha aja ya. Kalau saya sebutkan semuanya nggak selesai nanti. Ini kita sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa dulu, Gus? Los, Gus. Jenenge jagongan, Gus. Loh, ini saya juga ada jadwal yang lainnya. Maksudnya sampai jam berapa? Nggih. Sak bosenin jenengan, Boy. Ingat saya biasanya kalau Instagram itu 1 jam mati. Nggih, 1 jam mati. Nggih. Berarti kita masih punya sekitar 15 menit, nggih. Nanti mungkin disambung kapan-kapan lagi. Siap. Jadi mungkin indikatornya salah satunya adalah ini berdasarkan observasi juga, berdasarkan penelitian juga. Malamnya itu akan menjadi malam yang paling dingin di antara malam-malam yang lain selama bulan Ramadan. Artinya dinginnya ini artinya dingin hawa atau dingin semacam sejuk yang enak, Gus? Sejuk, bukan dingin sejuk. Dingin apa? Dingin kayak dinginnya hatinya para jomblo, tidak seperti itu. Mancing mana?
Wis serius sih aku ini. Ini serius ini. Jadi Nggih. sebelum saya dibully saya membuli diri saya sendiri. Nggih. Oke. Kemudian nanti ketika pada satu titik momen tertentu itu, ini berdasarkan keterangan yang saya baca, seakan-akan itu dalam satu tempo, ibarat kita kayak ada di satu titik kita suasana sangat hening sekali, kayak seakan-akan sampai ngedek detik ane jam. Nggih. Walau kanalah dotan. Jadi sunyi senyap ketika, karena Lailatul Qadar itu cuma lahdotan saja, satu tempo aja. Bisa jadi jam 8 malam, bisa jadi ketika buka puasa, bisa jadi ketika waktu kita taraweh, bisa jadi ketika jam 12 malam, bisa jadi ketika mungkin jam 3 atau jam 2, wallah alam, atau pas kita makan sahur juga bisa juga. Yang penting, artinya Lailatul Qadar itu ya qadhah, Gus. iya lahdotan, Bukan- walau kana lahdotan. Enggak, artinya bukan Lailatul Qadar itu ya satu malam penuh itu gitu, bukan gitu. Lebih ke itu saatannya, lahdotannya. Terlepas Suasananya. iya, maksudnya pas poin mahalus sahidnya, atau kalau versi jenengan mungkin mahalus sahwatnya lah ya. Mahalus sahwatnya itu pas ya itu momen pas ketika klimaksnya ya di situ itu. Tapi jamnya berapa kita nggak bisa mengetahuinya karena itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti dikasih tahu misalkan nanti jam 3 ya Lailatul Qadar, semua orang akan ibadah jam 3 semua. Nanti jam 12 ya jam 12 semua. Karena ini rahasia sekali lagi. Jadi piye caranya memang kenapa dirahasiakan agar kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad itu di malam-malam ini memperbanyak ibadah. Jadi kayak tadi jenengan menggunakan Lailatul Qadar untuk game online ya dilalah pas itu ya mungkin bisa jadi 83 tahun game online gitu mungkin aja. Enggak, artinya gini, misalkan kita misalkan malam ini Lailatul Qadar nggih. Iya. Terus Gusti Allah menghendaki nanti jam 3 yang saatannya tadi, yang yakodohnya tadi. Jam 3. Apa bukan berarti jam 12 atau jam 11 itu bukan Lailatul Qadar juga toh? Tetap Lailatul Qadar juga toh ya. Iya, tadi point of view-nya tadi saya bilang mahalus sahwatnya kalau versi jenengan ya. Klimaksnya itu di saatannya. Coba jenengan sudah pernah praktek, saya kan belum pernah praktek. Klimaks itu full atau mulai foreplay dalik? Kan semalam bisa 3 kali, Gus. Iya, at least 3 kali lah. Cuma yang saya tanya kan yang klimaksnya itu. Oke, biar nggak berlarut. Lapo sih, Bas. Ini aja. Ya, atau geser aja, geser kajian Quratul Uyun enggaknya asik gitu. Nggih. Terus selain ada momen yakodohnya tadi, apalagi Gus? Yang merupakan dikatakan lagi ayatnya. Keterangannya dikatakan lagi paginya itu sinarnya matahari itu cerah sekali tapi tidak terik. Ini pagi ba'da matla'il fajr. Iya, ba'da matla'il fajr. Berarti nggih. Betul. Berarti setelah malam Lailatul Qadar selesai, paginya, ya. Berarti kan itu sudah selesainya Lailatul Qadar. Iya, jadi tadi malam gitu misalkan. Oh, tadi malam berarti. Jadi seperti itu. Jadi, kalau seandainya ini sudah pagi. Nggih. Oke, terus ada lagi, Gus? Tentunya untuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan menjadi sebuah peningkatan kualitas diri dalam hal ini lebih ke ibadahnya. Menjadi orang yang lebih baik. Ba'da Ramadan. Ba'da Lailatul Qadar langsung seketika. Ba'da Lailatul Qadar. Saatan langsung berarti Gus nggih? Nggih. Itu ke asar ruhaninya nggih. Ke lebih pola spiritualitasnya lebih bertambah setelah dia mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin gini Gus. Mungkin di menjelang sesi akhir nggih. Mungkin saya dan teman-teman ini perlu bocoran, barangkali ada amalia khusus yang bisa diamaliyahkan, dipraktikkan. Ya yang nggak sulit-sulit lah. Kita semua kan doyannya ngopi gitu loh. Amalia barangkali bisa kita jadikan pegangan untuk kita berebut Lailatul Qadar. Kalau
riwayat yang sahih yang banyak dikatakan kalau kita mau cari Lailatul Qadar perbanyak ibadah, jelas itu. Apalagi tunjang tadi 10 akhir tadi dawuh Kanjeng Nabi. Tapi ada doa yang khusus dibaca, Allahumma innaka afum karim tuhibbul afwa fa'fu an. Itu yang dibaca. Mau dibaca berapa kali monggo, atau misalkan kayak tadi saya pengen ngopi nih sambil wiridan Allahumma innaka afum karim tuhibbul afwa fa'fu an. Itu kan juga bisa. Dan biasanya di musola-musola itu atau masjid-masjid ada yang melaksanakan sholat tasbih atau sholat Lailatul Qadar atau apapun yang tujuannya dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Karena sholat Lailatul Qadar ini ada kaifiahnya. Cuma juga ada yang mengatakan itu tidak ada sholat Lailatul Qadar. Nggih. Seperti tahajud, Gus, nggih. Nggih. Berarti Lailatul Qadar itu kalau ada kaifiah mengatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada yang mengatakan cukup 2 rakaat saja. Surat ada yang dibaca mengatakan sebisanya, gampang aja. Inna anzalna Lailatul Qadar boleh, Fatihah juga boleh, Qul ya kafirun juga boleh. Ya. Katanya mau yang enak-enak. Yang enak-enak aja. Iya, yang enak-enak aja, enggak usah yang simpel-simpel aja. Atau di beberapa daerah mengadakan qiyamul lail dengan cara apa? Melakukan sholat tasbih. Yang tentunya tasbih ini lebih berat daripada Lailatul Qadar. Kita baca subhanallah berapa kali itu dalam satu kali rakaat. Paling enak julus lail aja lah, Gus. Boleh. Ngopi sambil paling enak itu. Lailatul Qadar, saya bilang tadi, sebelum Lailatul Qadar kita Lailatul Qadar dulu. Lailatul Qadar dulu ya. Nggih. Ijazah, Gus, nggih. Kopi itu nggih. Matur suwun. Nggih. Saya mohon maaf sekali lagi sudah ganggu waktunya jenengan, sudah matur suwun sangat sudah bersamai teman-teman semua. Minta pangestu, minta doa selalu, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan pada Ramadan. Nggih, sebelum nantinya jenengan sibuk membalasi WA minal aidin, saya juga minta maaf sebelumnya. Saya belum sempat sowan ke Kendal. Padahal sudah terencanakan, kemarin itu sudah terencanakan betul. Tapi, nggih, wallahu a'lam lah. Kita tetap akan punya iktikad ke sana. Diterima, Gus, nggih, kita ke sana, nggih. Nggih. Untuk teman-teman yang di Lamongan, silahkan kalau lewat Pantura, terlepas lewat tol ataupun lewat jalur Pantura, monggo pinarak di Pondok Pesantren Mambau Hikmah Kaliwungu Kendal. Kalau jenengan lewat tol bisa exit di exit Kaliwungu. Kalau lewat Pantura nanti bisa ketika udah masuk Mangkang, nanti kabari, jangan keliru. Kalau Mangkang masuk bahaya itu ya. Jadi ada kebun binatang anak-anak dan kebun binatang dewasa. Jadi lurus terus nanti ke Kaliwungu. Kalau itu masuk di situ bahaya. Nah, walaupun sudah direvitalisasi katanya. Oke. Matur sembah nuwun, Gus, nggih. Selamat melanjutkan aktivitas. Minta doanya, kita ketemu lagi kapan di lain kesempatan, lain waktu. Nggih. Gus, ya kalau ada yang benar murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang salah itu karena kebodohan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Gur.